warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr? Lailatul qadri khairun min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajar. Mari kita niatkan hari ini, detik ini, niat i'tikaf. Sekalipun hanya 5 menit kita berada di masjid, bisa kita niati i'tikaf. Apalagi dalam pengajian ini, insyaallah kita mudah-mudahan sampai jam 12:30. Betul ya, jam 12:30 ya, Pak. Jadi kita pengajian sampai jam 12:30 waktu Mekah Al-Mukarramah. Di Mekah baru jam 8:30. Insyaallah jam 1 kita selesai dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi mari semuanya kita niatkan i'tikaf hari ini. I'tikaf itu boleh 5 menit. Di dalam masjid niat untuk zikir pada Allah, taqarrub pada Allah sekalipun hanya 5 menit. Apalagi sampai bisa setengah jam. Apalagi nanti setelah pulang dari kantor mulai maghrib kita berada di masjid sampai subuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap tahun selama di Madinah, saya ulangi lagi, berarti 10 kali. Beliau selalu i'tikaf 10 hari. Bukan 1 hari, 10 hari. Perharinya 24 jam, tidak pulang. Padahal rumah beliau di samping persis, tidak pulang. Ketika para sahabat diterangkan oleh Nabi, wahai para sahabat, ada 4 orang tidak pernah ketinggalan ibadah selama 80 tahun. Contohnya tidak pernah ketinggalan shaf pertama, bukan 8 hari, 80 tahun. Dan dia berusaha tidak berdosa, tidak maksiat selama 80 tahun. Para sahabat semuanya terkagum-kagum. Kok bisa ya Rasulullah? Umur kita rata-rata 60 sampai 70. Itu umur umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi usianya 63. Abu Bakar usianya 63. Umar usianya 63. Utsman usianya 63. Ustadz Giono sekarang berapa? Berapa? Seandainya ditakdirkan oleh Allah sesuai dengan sama dengan usianya Nabi, kurang berapa? 13. Saya lebih muda dari beliau, saya baru 69. Ya Allah, jadi berarti dapat bonus ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya panjang umur. Amin. Jadi ketika diterangkan ada 4 orang 80 tahun ibadah terus. Ketika para sahabat terheran-heran dengan keterangan itu, datang malaikat Jibril dengan membawa surat Al-Qadr. Inna anzalnahu, bersama-sama. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. 1 malam lebih utama dari 1000 bulan. Surra wajhuhu sallallahu alaihi wasallam. Nabi senang sekali. Sekalipun umatku usianya ada yang baru 60,
tapi dapat Lailatul Qadar, maka ibadah semalam itu baca Al-Quran pemanya 1 juz pada malam Lailatul Qadar, pahalanya lebih utama daripada membaca Al-Quran 83 tahun. Seandainya dia sedekah, apalagi yang menyediakan buka puasa sampai 200 porsi, buka untuk sahur 200 porsi, subhanallah, itu pahalanya lebih baik daripada dia menyediakan sekian porsi selama 83 tahun. Siapa yang salat man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang salat malam berketepatan dengan Lailatul Qadar sekalipun hanya 11 rakaat atau 13 rakaat atau 23 rakaat atau 36 rakaat. Mudah-mudahan di masjid sini nanti 36 rakaat. Amin amin. Di Madinah dulu itu 36 rakaat. Mengapa? Karena iri hati. Ya Rasulullah, orang-orang Mekah bisa umroh setiap hari. Kami jauh ya Rasul, perjalanan waktu itu belum ada kereta kilat. Kalau kereta sekarang cepat 2 jam 20 menit. Bis 5 jam, kereta 2 jam 20 menit. Dan enggak terasa. Baru ngantuk tiba-tiba sudah bangun. Bangun itu sudah sampai di Madinah. Walhasil, para tamu Allah yang berbahagia, para jamaah yang ingin bagaimana sholat malam tadi itu ternyata subhanallah, silahkan boleh. Saya coba sekarang saya milih di sini, milih. Tolong dipilih apakah 36 rakaat nanti malam ya, 36 rakaat atau 23 rakaat atau 13 rakaat atau 11 rakaat. Silakan. Berapa? Yang 11 masuk surga. Yang 13 masuk surga. Yang 23 masuk surga. Yang 36 masuk surga. Pilih yang mana? Enak mana 11 miliar, 13 miliar, 23 miliar, 36 miliar. Cepet. Alhamdulillah. Berarti 36 rakaat. Monggo silakan. Berapa saja. Siapa yang sholat semalam nanti malam ini, dan saya yakin nanti malam itu Lailatul Qadar. Amin. Dan di Mekah biasanya yang hadir sampai 2 juta orang. Dan di Mekah udah 1000 tahun lebih, sholatnya itu 23 rakaat. Sekarang dirubah menjadi 13. Mengapa? Padat jamaah. Tidak bisa masuk di areal Ka'bah kecuali pakai ihram. Beliau pintar. Beliau pakai ihram. Masya Allah, pakai ihram. Supaya bisa masuk. Kalau enggak boleh sama polisi. Padat luar biasa. Kita doakan mudah-mudahan Ramadan tahun depan, mudah-mudahan bisa umrah. Al-umratu fi Ramadan ta'dilul hajjama'i. Umrah Ramadan pahalanya setara haji bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, saya nanti insya Allah saya mau daftar, mudah-mudahan bisa diimami oleh guru kita, imam taraweh di Masjidil Haram. Amin. Caranya gampang. Setelah sudah selesai kita taraweh. Ya. Jadi sudah selesai kita taraweh rombongan dari Masjid Al-Bakri ya. Mudah-mudahan kita nanti bisa taraweh dan imamnya beliau. Amin. Sekarang udah pakaian Arab. Amin. Baik. Jadi inna anzalnahu fi lailatul qadar itu gara-gara ada 4 orang diceritakan oleh Nabi ibadahnya 80 tahun, maksiatnya dihindari, para sahabat heran. Nah, ternyata kita bisa mendapatkan pahala. Insya Allah malam nanti kita berusaha tidak maksiat. Amin. Dan kita ibadah. Amin. Berarti melebihi mereka. Ini apalagi guru saya ini, Masya Allah. Mudah-mudahan nanti malam, saya yakin mudah-mudahan semuanya nanti malam bisa i'tikaf. Silakan di sini. Nanti kalau kurang porsinya gimana? Alhamdulillah, nambah lagi ya. Kalau yang datang 400? Siap. Alhamdulillah. Kalau gini aja, tetap 200 orang saja, tapi per orang 2 porsi. Amin. Kita bukan nyari makanan.
kita cari ridho Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini belum mulai ini, baru mukadimah ini ya. Jadi siapa yang ingin mencari Lailatul Qadar, carilah 10 malam terakhir. Taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu 10 malam. Malam 21 sudah lewat. Malam 22 sudah lewat. Malam 23 sudah lewat, 24 sudah lewat, 25 sudah lewat, 26 sudah lewat ya. Nanti malam 27. Betul jamaah sekalian, di Mekah padatnya bisa tambah sekian, bisa sampai 2 juta orang. Dan itu bukan hanya di Masjidil Haram, dan itu bukan hanya di Masjid Nabawi, hampir seluruh masjid jami' se-Saudi Arabia. Tahun 86, 87, saya selalu ikut sholat dengan Abdullah Al-Matrud, yang suaranya enak itu, suaranya Abdullah Al-Matrud. Beliau sholat di ibu kota Saudi Arabia, sebelah utara, kami jauh, kami di Depok, beliau sholatnya itu di Tanjung Priok. Saya datang anak-anak saya, Masya Allah, masjid penuh karena suaranya sangat nikmat. Dan mulai jam berapa? Jam 2 malam. Tarawih biasa dilaksanakan, kemudian malam namanya Qiyamul Ramadan. Qiyamul Ramadan atau istilah kita dengan sholat tahajud dilaksanakan jam 2. Kalau di Masjidil Haram dimulai jam 1 kurang seperempat. Jam 1 kurang seperempat ini biasanya duet antara Imam Sudais dengan Imam Suraim. Imam Sudais dengan Imam Suraim, ini Masya Allah sampai hari ini belum ada yang bisa menandingi dua orang ini, dua imam ini. Dan Sudais ini, maaf Bapak-bapak, ceritanya ketika SD itu agak nakal, bandel, ibunya marah, dan doa ibu itu makbul. Ibunya marah, kalau bahasa kita mau gelas sering dibanting, pokoknya pintu sering dibanting. Sudais bandel, ibunya marah, mudah-mudahan kamu menjadi imam Masjidil Haram. Subhanallah. Jadi marahnya itu didoakan menjadi imam Masjidil Haram. Dan sekarang sama dengan beliau menjadi ketua DKM. Beliau menjadi ketua DKM Masjidil Haram. Kalau di Masjid Nabawi, alhamdulillah ada guru saya menjadi wakil ketua DKM di Masjid Nabawi, sehingga saya sempat usulan para tamu Allah yang berbahagia, karena masuk Raudhah itu padatnya luar biasa dan susah. Saya bercanda sama guru saya, namanya Profesor Dr. Ali Ubaid, MA. Syekh, saya sama. Ada apa? Saya mau usul. Silakan. Gimana kalau masuk Raudhah itu dijadwal saja? Gimana caranya? Ya, kalau sudah waktunya ya disuruh keluar. Masa orang sholat, orang wirid, orang berdoa kita usir? Caranya gampang saya. Gimana? Tolong di Raudhah dipasang instalator. Jadi masuk di sini, sholat dia, nanti jarak 10 menit, tiba-tiba instalatornya itu sudah masuk keluar dari sana. Dia ketawa, waduh cocok juga ini ya. Jadi masuk di sana, masuk di sini, nanti kalau sudah 10 menit, tiba-tiba udah di luar lagi. Gimana? Kira-kira setuju nggak? Setuju, saya usulkan lagi ini. Jadi pasang instalator, karena Raudhah kan begini. Sekarang pakai aplikasi kadang-kadang nggak bisa masuk. Tapi yang jelas, insya Allah kita yang ada di sini di Masjidil Haram semuanya bisa mendapatkan tempat untuk itikaf. Amin ya. Kemudian di Madinah bisa tempat untuk itikaf. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang ikut pengajian seperti ini, atau nanti malam ada sedikit taujih. Taujih nggak lama-lama, cukup 5-10 menit. Siapa yang ngaji seperti ini, kata Rasulullah, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, di antaghdua fatata'allama ayatan min kitabillah. Kalau kamu berangkat menuju di satu tempat, kemudian kamu belajar satu ayat saja. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, itu satu ayat. Kalau sampai akhir satu surat. Jadi kamu belajar satu ayat, wahai Abu Dzar,
Satu ayat dari Al-Quran, khairun laka min antusalliyah mi'ata rakaat. Lebih utama daripada sholat 100 rakaat. Jadi para tamu Allah yang berbahagia, ini sekarang nih. Kita duduk, pada jam 1 selesai insya Allah, dapat pahala lebih utama dari 100 rakaat. Padahal tadi udah saya suruh milih antara 36, 23, 13, dengan 11. Milih yang mana tadi? 11, Masya Allah. Nah, sekarang dapat lebih dari 100 rakaat. Ditambah lagi oleh hadis Nabi. Wali anta kedua, kamu berangkat. Fatata'allama, kamu belajar. Baban, satu bab. Tentang etikaf umpamanya. Minal ilmi. Khairun laka min antusalliyah al-faraka'ah. Jadi kalau kita belajar tentang etikaf saja hari ini, kita belajar etikaf. Ilmunya bagaimana? Lebih utama daripada sholat 1000 rakaat. Oleh karena itu kita bahagia hari ini. Saya senang sekali karena jadwal saya sebenarnya itu adalah di pertengahan Ramadan. Takdirnya belum datang ke sini. Malah waktu itu saya di Indosat. Nggak tahu kok bisa begitu. Saya belum bingung saya. Padahal jadwalnya beliau yang hubungi, tiba-tiba saya di Indosat. Ternyata pas Lailatul Qadar bisa keliling sini. Amin subhanallah. Tandanya Lailatul Qadar adalah, tolong lihat saya. Kalau di samping kanan saya ada pakai peci hitam, di samping kiri saya peci hitam, insya Allah Lailatul Qadar. Amin subhanallah. Ini ada dua nih. Baik. Sekarang kita belajar tentang i'tikaf. Babul i'tikaf. Apa i'tikaf? I'tikaf adalah kita duduk manis di masjid untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Sekalipun tidak apa-apa, hanya duduk, kita zikir saja. Siapa yang baca subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Ini kita baca lebih utama daripada kita zikir selama 3 hari 3 malam. Zikir ini pendek sekali, tapi pahalanya coba saya artikan ya. Subhanallah, maha suci Allah. Siapa yang membaca subhanallah, Allah maha suci, dosa kita diampuni. Wa bihamdihi, dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang muji jangan kita. Kalau kita terbatas. Seluruh makhluk. Berapa kali? Adada khalqihi, sejumlah makhluk Allah. Ustaz, saya minta tolong dihitung Ustaz. Ambil satu pasir, satu karung. Kira-kira berapa biji? 3 juta semua. 3 juta banyak. Jadi kalau kita membaca subhanallah wa bihamdi adada khalqihi, sejumlah seluruh makhluk sedunia yang ada di langit, yang ada di bumi, itu tasbih kita. Makhluknya. Adada khalqi wa ridha nafsi, keridhaan Allah jauh lebih besar lagi. Wa zinata arsihi, seberat timbangan aras. Aras itu makhluk yang paling besar. Aras makhluk yang paling besar. Gambarannya saja. Bumi ini kelereng. Bumi ini kelereng. Aras itu padang pasir. Padang pasir itu berapa triliun kali lipat. Jadi makhluk yang paling besar adalah aras. Dan atap surga Firdaus, atapnya adalah aras Allah. Maka Rasul bersabda, wahai para sahabatku, jika kalian minta surga, mintalah surga Firdaus. Fa innahu ausatu, surga yang paling megah. Wa a'lahu, paling tinggi. Wa saqfuhu arsyur rahman, atapnya arsy Allah. Oleh karena itu, mudah-mudahan hari ini niat i'tikaf dan mudah-mudahan semuanya menjadi tetangga Rasulullah di surga Firdaus. Amin. Jadi i'tikaf itu adalah tinggal di satu masjid, kemudian niatnya untuk taqarrub kepada Allah sekalipun hanya 5 menit. 10 menit, setengah jam. Makanya orang i'tikaf sekali macam-macam, ada yang 10 hari. Ada yang i'tikafnya kalong. Tahu kalong ya?
Kalau siang ke kantor, malamnya ke masjid. Ya, itu boleh. Apalagi hari ini, insya Allah kita yang ada di Rasuna Said bisa kumpul di sini. Saya doakan jangan 200 orang, mudah-mudahan sampai 400 orang, amin. Dan mudah-mudahan nanti kurang porsinya satu porsi saja, yang nggak dapat mudah-mudahan ustadz kita, amin subhanallah, alhamdulillah ya. Yang lain dapat semuanya, masya Allah. Ini luar biasa, menambahkan pahala. Dan nanti kalau bisa mulai itikafnya itu mulai maghrib. Maghrib itu sudah dihitung malam. Kalau sudah dihitung malam sampai subuh, dan saya yakin insya Allah mudah-mudahan malam ini Lailatul Qadar ya, sehingga kita semangat luar biasa. Usahakan nanti kalau sudah begitu baca Al-Quran. Saya doakan malam ini minimal dapat 1 juz. Tolong amin, amin. Ada yang saya doakan malam ini aja 2 juz. Ada yang saya doakan malam ini 3 juz. Antum saya doakan berapa? Malam ini aja. 10 berapa? Bisa. 5, 10 bisa. Ini bagaimana? Oh, apalagi baca Ikhlas. Siapa yang baca surat Al-Ikhlas sekali sama dengan sepertiga Al-Quran. 2 kali sama dengan 2/3 Al-Quran, 3 kali sama dengan khatam Al-Quran. Subhanallah. Ini pintar luar biasa ini, Masya Allah. Kalau gitu kita doakan jadi imam seumur hidup. Amin ya, Masya Allah. Ini pintar. Jadi baca Al-Ikhlas. Ketika Rasulullah di mimbar menerangkan tentang kiamat, para sahabat banyak yang menangis. Kondisinya luar biasa. Tiba-tiba ada orang bertanya, "Ya Rasulullah, kapan kiamat?" Kalau bahasa kita adalah, tahun berapa? Bulan apa? Hari apa? Jadi bahasanya mata saat, kapan kiamat? Rasul nggak jawab. Semuanya para sahabat bisik-bisik. Kayaknya Rasulullah nggak berkenan ya. Enak-enak pengajian, enak-enak ceramah kok dipotong dengan pertanyaan. Rasulullah tetap nggak memperhatikan dia. Tanya lagi dia, "Ya Rasulullah, kapan kiamat?" Artinya tahun berapa? Bulan apa? Hari apa? Akhirnya dijawab oleh Nabi. Para sahabat hampir marah semuanya. Ini nggak sopan. Setelah itu Nabi bersabda, "Apa persiapan kamu? Kamu nanya kiamat." "Saya nggak punya persiapan apa ya Allah. Nggak punya persiapan apa-apa. Hanya saja aku cinta kepada engkau ya Rasulullah." Langsung Nabi bersabda, "Yuhsyarul mar'u ma'a man ahabba." Manusia nanti di akhirat dikumpulkan dengan orang yang dicintai. Karena dia cinta kepada Nabi, maka dia masuk surga. Akhirnya para sahabat semuanya senang sekali, Masya Allah. Kelihatannya kurang sopan ya, tapi ternyata para sahabat senang semuanya. Alhamdulillah, terima kasih. Dan ini mudah-mudahan ada yang bertanya, yang kira-kira pertanyaannya yang aneh-aneh ya. Ini para sahabat. Mudah-mudahan semuanya kita doakan, kita semuanya bersama dengan Rasulullah di surga. Saya tanya, tolong menjawab. Ya nggak mau, jangan. Mau apa tidak nanti di akhirat Allah takdirkan, Allah karuniakan di surga bersama Rasulullah di surga Firdaus. Ya nggak mau, jangan. Mau apa tidak? Saya yakin kita bersama dengan Rasulullah. Wa may yuti'illaha war rasul wa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Anas bin Malik, Anas sahabat Nabi, ketika mendengarkan ayat yang saya baca ini dan hadis yang tadi, yuhsyarul mar'u ma'a man ahabba, beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, saya belum bisa seperti Sayyidina Abu Bakar. Amal saya belum sama dengan Sayyidina Abu Bakar, belum seperti Sayyidina Umar, belum seperti Sayyidina Utsman, belum seperti Sayyidina Ali. Tapi aku mencintai mereka." Ternyata orang yang mencintai mereka juga nanti dikumpulkan di surga. Baik, sekarang saya ajak lagi. Tolong dijawab, ya nggak mau jangan ya. Semuanya cinta kepada Nabi apa tidak? Kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, amin. Tapi yang ini jangan dijawab. Dengan artis, jangan.
Ini betul. Siapa yang nanti akan dikumpulkan dengan artis. Betul. Makanya cinta dengan Ronaldo jangan terlalu. Subhanallah. Malah kita doakan mudah-mudahan Ronaldo masuk Islam. Masya Allah. Jadi yuhsyarul mar'u ma'a man ahabba. Orang akan dikumpulkan dengan orang yang dicintai. Malah pertanyaan berikutnya. Sekarang yang punya dosa menjawab, yang nggak punya jangan. Bapak-bapak, ada ibu-ibu nggak? Bapak Ibu, kira-kira kita punya dosa apa tidak? Yang nggak jawab berarti nggak punya. Yang ngantuk biarin, jangan bertinggal ya. Yang ngantuk biarin. Kira-kira kita punya dosa apa tidak? Dan sekarang sudah diampuni. Innama tunziru manittaba'adz dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib fabasyirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Bersama-sama. Innama tunziru manittaba'adz dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib fabasyirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Hari ini saya hitung aja sudah dapat pahala lebih utama dari 100 rakaat. Lebih utama daripada salat 1000 rakaat karena kita ngaji. Ditambah lagi dosa kita diampuni. Masya Allah. Ditambah tolong nanti malam kita baca Al-Quran, silahkan setengah juz, nggak apa-apa. Saya kepingin malam ini, maaf, doakan minimal 3 juz, minimal doakan, minimal. Mudah-mudahan lebih dari itu. Mudah-mudahan, kepingin apa? Mudah-mudahan nilai Lailatul Qadar betul. Coba di depan saya yang pakai peci 3 orang, kanan, kiri, depan. Subhanallah, alhamdulillah. Ini tanda-tanda Lailatul Qadarnya nampak sekali. Oh, ada lagi di sana, Masya Allah. Ada yang sama dengan saya ini. Mudah-mudahan semuanya yang pakai peci semuanya, mudah-mudahan, dan yang nggak peci tahun depan ke Mekah. Amin. Jadi malam tolong ikut tarawih. Siapa yang tarawih bersama dengan imam mulai isya, tarawih dan witir, tergantung imamnya. Kalau imamnya mau witir boleh, atau imamnya mundur witirnya di belakang juga boleh. Seandainya dengan witir dan 8:30 sudah selesai. Di sini jam berapa selesai? 8:30. Pahalanya sama dengan sholat semalam suntuk. Saya ulangi. Man sholla ma'al imam, siapa yang sholat berjamaah dengan imam, hatta yansorif, sehingga imamnya selesai. Isya, ditambah dengan tarawih, ditambah dengan witir, jam 8:30 sudah selesai, kutiba lahu qiyamul lailah, dia dapat pahala seperti pahala sholat semalam suntuk. Itu di luar Lailatul Qadar. Kalau Lailatul Qadar lebih utama daripada sholat 83 tahun. Khairun min alfi syahr. Jadi jadwal kita, agenda kita nanti malam sholat tarawih. Habis itu, saya tidak tahu ada kajian apa tidak. Ada kajian, tolong ikut. Ikut sebentar. Dan nggak usah lama-lama, Ustaz. Kajian, setelah itu kemudian baca Quran masing-masing. Baca Quran, zikir pada Allah. Saya ajak zikir sekali saja lebih utama daripada mendapat uang 100 miliar. Masya Allah. Ini semua saya doakan sekali lagi. Mudah-mudahan semua yang hadir dapat rezeki minimal per bulan 45 juta. Ada yang nggak amin? Yang nggak amin saya naikin lagi. Yang nggak amin. Ya Allah, mudah-mudahan kami semuanya Engkau berikan rezeki yang halal. Minimal per bulan 150 juta ya Allah. Kabul. Tapi yang enak bukan 150. Yang paling enak itu rezeki pas-pasan. Ingin ke Mekah keluarga, pas ada. Ingin beli mobil yang baru, pas ada. Ada rumah sebelah dijual, enak mana? 150 juta dengan pas-pasan. Ya Allah, berikan kami rezeki pas-pasan ya Allah. Amin. Ya betul. Saya minta pas-pasan. Insyaallah, alhamdulillah. Nah, oleh karena itu kalau bisa nanti malam tarawih habis itu membaca Al-Quran yang tadi sudah saya sampaikan. Siapa yang bacanya itu hanya 1 halaman dapat pahala lebih utama daripada baca Quran selama 83 tahun kalau berketepatan Lailatul Qadar. Yang indah lagi bukan itu. Ibu kita dipanggil oleh Allah. Ya fulana, ya fulan, bapak dipanggil oleh Allah. Langsung anaknya dipanggil. Ustadz Giono dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana Giono? Datang ternyata bawa mahkota intan mutiara.
langsung diletakkan di kepala ibu kita, di kepala bapak kita, dan ada baju kebesaran yang tidak bisa dibeli dengan 100 triliun, tidak bisa. Ibu kita menangis, bapak kita menangis, ya Allah ini pahala apa ya Allah, ini pahala apa ya Allah. Langsung Allah menjawab, bi akhdi waladikum al-Qur'an, karena anakmu rajin membaca Al-Qur'an. Oleh karena itu tolong nanti malam saya kepengen Pak, karena saya ditinggal ayah saya udah lama. Sudah ditinggal wafat oleh ibu saya sudah lama. Ibu tahun 76 wafat. Kalau ayah saya sudah 67 tahun yang lalu. 67 tahun yang lalu. Sampai saya nyari foto-fotonya sekarang itu belum tahu wajahnya ayah saya bagaimana. Karena saya berusia 2 tahun waktu itu. Nah, tapi saya berharap mudah-mudahan tolong doakan nanti saya bisa memberikan hadiah mahkota kepada ibu kandung saya, bapak kandung saya. Tolong kita membaca Quran hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik. Baca Quran. Jadi pengajian baca Quran. Tolong zikir. Siapa yang zikir? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tidak bisa diganti dengan 100 miliar. Itulah firman Allah, al-malu wal banun. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Jadi wal baqiyatus salihat ini setelah diterangkan Pak, al-malu harta. Kalau ada orang punya uang harta 100 triliun, bukan miliar, 100 triliun. Triliunnya bukan rupiah, bukan real, bukan dolar, tapi dinar. Masya Allah. Dinar itu kalau nggak salah sekarang itu hampir 3 juta ya satu. Ya. Makanya saya doakan semuanya kita yang di sini dapat rezeki 100 triliun. Amin amin. Tapi kalau kita baca sekali saja tasbih yang kita baca tadi. Coba bersama-sama. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini lebih utama daripada mempunyai uang 100 triliun. Al-malu harta, wal banun karyawan, anak, santri, pendukung, zinatul hayatid dunya, perhiasan kehidupan dunia, wal baqiyatus sholihat, hal yang kekal, yang baik. Para ulama ahli tafsir mengatakan wal baqiyatus sholihat adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tolong nanti malam perbanyak. Kalau bisa baca 10 kali, monggo. Bisa 100 kali, silahkan. Malam, kalau sudah waktunya agak ngantuk, silakan tidur. Malam ya, tidur, kemudian bangun lagi. Bahkan kalau bisa, maaf sekali lagi, setelah pengajian bareng-bareng begini, tolong kalau bisa, maaf nih, ketika itikaf jangan banyak ngobrol. Jangan banyak ngobrol. Sekalipun dengan kawan kita di sebelahnya. Masing-masing hanya dengan Allah. Mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai 10 hari selama setiap tahun? Karena selama setahun 350 hari itu selalu dengan umat. Dengan umat, dengan keluarga, dengan siapa semuanya, ingin yang 10 hari khusus ini diperbanyak kalau bisa 60% hanya dengan Allah. Hanya dengan Allah. Sekalipun ada teman kita. Sekalipun mungkin anak kita aja. Habis itu kita zikir pada Allah. Apalagi membaca la ilaha illallah. Nanti para tamu yang Allah yang berbahagia, ada KTP enggak? Atau kartu apa aja? Ada yang bawa kartu KTP atau apa? Udah ini aja ini. Nanti di akhirat ada kartu kayak KTP kayak ini lah, ditulis la ilaha illallah. Ditimbang bumi dan langit. Bumi, langit ditimbang, ternyata masih menang kartu. Itulah la ilaha illallah. Surga dibangun dengan begitu desainnya yang luar biasa. Itu karena menerima la ilaha illallah. Neraka, tolong dibayangkan, pas duduk begini, tiba-tiba kayak ada gempa. Seluruh kaget.
Hal tadruna madza hadas? Nabi bertanya, tahukah kalian tadi suara apa? Jawabannya, wallahu wa rasuluhu alam. Allah yang maha tahu ya Rasulullah. Engkau yang tahu. Itu tadi adalah batu dilempar dari atas sampai ke dasar selama 70.000 tahun baru nyampe. Itu desainnya neraka. Desain neraka kira-kira bego mana, kira-kira insinyur siapa ya yang bisa bikin desainnya seperti itu. Neraka itu digunakan, disiapkan hanya untuk orang yang menolak la ilaha illallah. Makanya di MMC mana sih ya? Rumah sakit dekat ya? Di MMC ada orang sakit, Pak. Kata Dokter Ibrahim, biasanya operasi seperti ini itu harus istirahat di ICU-nya minimal 24 jam. Ibu siap? Bapak siap? Siap. Kemudian orang tadi itu mau dibius, mau dihias. Bu, suster, kapan mau di... sebentar lagi, tolong nanti beritahu ya. Orang tadi itu ketika mau dibius membaca la ilaha illallah. Udah, setelah operasi, setelah 3 jam, ternyata tidak dibawa ke ICU, dibawa ke kamar inap biasa. Tim dokter mengatakan, tim operasi tadi mengatakan, kayaknya seandainya perempuan, ibu ini tidak perlu istirahat di ICU karena kondisinya normal 100%, maka dibawa. Pagi-pagi suster yang lain datang. Selamat. Ada apa? Biasanya operasi yang kayak ini tuh harus 24 jam minimal di ICU, bisa lebih. Tapi kata dokter semuanya mengatakan normal. Rahasianya adalah, nih rahasianya, ketika mau dibius, dia membaca apa tadi? La ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang usianya umpamanya 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, kemudian di akhir hayatnya membaca la ilaha illallah, dia masuk surga. Ada orang kafir, bukan Islam. Usia 70 tahun, di akhir hayatnya dia membaca la ilaha illallah. Dosa seluruhnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia dimasukkan surga. Tolong dihafalin hadisnya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang ucapan akhir la ilaha illallah, dia pasti masuk surga. Insyaallah. Tolong ya, makanya kalau ada orang sakit, biasanya maaf nih, saya sering ditanya ketika pengajian, kalau sudah menurut dokter kayaknya nggak ada harapan, menurut saya lebih baik dibawa pulang. Sebab di rumah sakit ditalkin nggak bisa, karena di ICU nggak boleh masuk. Lebih baik dibawa, kemudian ditalkin, itu subhanallah. Mudah-mudahan siapapun dan mudah-mudahan semuanya ketika meninggal dunia tanpa dibawa ke rumah sakit, amin ya. Semuanya sehat walafiat, tiba-tiba meninggal. Termasuk maaf, doakan nih ibu saya. Tahun 76, saya mondok di Kediri, ternyata masih pakai makna. Subuh dipanggungkan oleh keponakan saya, sudah wafat. Dan nggak ada yang tahu. Terus yang satu ini, nggak tahu, saya cerita, saya minta doa ya, termasuk istri saya. Istri saya, malah yang saya sakit, kemudian habis air wudhu, kemudian di tempat tidur nggak sakit, meninggal dunia. Nah, kita doakan mudah-mudahan kalau kita meninggal dunia semuanya tidak merepotkan keluarga, semuanya husnul khotimah, semuanya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Caranya nanti malam mudah-mudahan kita bisa itikaf. Amin ya. Zikir yang banyak, baca Al-Qur'an banyak, dan kalau bisa sedekah juga. Tolong sedekah. Siapa yang sedekah sekalipun hanya Rp5.000, Rp10.000, apalagi bisa 50, 100.000, ya Allah, ini 100.000 pahalanya untuk ibu kandung saya, untuk bapak kandung saya, ibu mertua saya, bapak mertua saya, untuk istri saya, untuk suami saya, untuk anak saya,
Tolong niatkan semuanya. Apalagi berketepatan Lailatul Qadar, subhanallah, pahalanya lebih utama daripada kita sedekah 100.000 selama 83 tahun. Oleh karena itu sekarang udah jam 1, saya minta waktu izin untuk berdoa. Boleh Ustaz ya? Minta waktu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tundukkan hati kita. Mudah-mudahan dengan niat hari ini sudah niat itikaf, malam nanti kita niat itikaf, dan mudah-mudahan malam nanti adalah Lailatul Qadar dan kita diampuni dan mendapatkan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Tolong tundukkan hati kita. Di atas gedung kita ada ribuan malaikat dan mendoakan kepada kita, mengamini doa kita. Doa yang diamini malaikat pasti dikabulkan oleh Allah. Yang pertama, tolong semua ingat ibu kandung kita. Ya Allah, terima kasih Allah memberikan ibu yang sayang pada kami. Ibu yang mengandung, ibu yang melahirkan kami, ibu yang gendong kami, ibu yang nyuapin kami. Sekarang ibu sudah tua dalam kondisi sakit, ya Allah. Kemarin ibu tanya sama adik, ibu ada di kampung, nah kapan kakak pulang? Ibu mungkin Idul Fitri, bu, kakak baru pulang. Ya Allah, ketika ibu sakit sampai menanyakan kapan kami pulang, ya Allah, kami takut menjadi anak yang durhaka. Dulu ketika kami masih kecil, ketika kami sakit, pasti ibu berada di samping kami, ya Allah. Ibu tidak tidur untuk merawat kami, ya Allah. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kami, ya Allah. Ridho Allah fi ridhal walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya ibu dan bapak kita kepada kita. Siapa yang masih punya ibu, tolong bahagiakan. Tolong bahagiakan ibu kandung dan ibu mertua. Tolong bahagiakan mereka. Apalagi ibu yang sudah meninggal dunia. Ya Allah, kami belum bisa berbakti dengan sempurna. Ibu telah kupanggil, mudah-mudahan kami bisa mendoakan, ya Allah. Kami bisa sedekah, bisa infak, bisa wakaf atas nama ibu kandung kami, ibu mertua kami, ya Allah. Tolong semuanya ingat ayah kita. Ya Allah, terima kasih Allah berikan ayah yang sayang pada kami. Beliau yang bimbing kami, beliau yang menyekolahkan kami sampai kami bisa kerja di tempat ini semuanya karena rahmat-Mu melalui ayah kami. Sekarang ayah sudah tua dalam kondisi sakit, ya Allah. Tolong siapa yang masih punya ayah kandung, ayah mertua, tolong bahagiakan mereka. Jangan ada yang sampai mengecewakan mereka. Agar Allah ridho kepada kita. Ridho Allah fi ridhal walidain, ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua. Apalagi ayah yang sudah meninggal dunia. Ya Allah, kami belum bisa berbakti kepada ayah dengan sempurna. Ayah telah kupanggil, mudah-mudahan kami bisa sedekah, bisa mendoakan. Mudah-mudahan ayah sekarang berada di taman surga, ibu berada di taman surga, ya Allah. Tolong semuanya ingat anak-anak kita. Tolong Lailatul Qadar, kita doakan anak-anak kita menjadi anak yang soleh, anak yang solehah. Mudah-mudahan anak kita hidupnya bahagia. Mudah-mudahan semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tolong semuanya minta maaf kepada istri kita. Tolong semuanya ingat istrinya. Ya Allah, terima kasih Allah berikan istri yang solehah. Beliau dengan ikhlas mendampingi kami. Beliau dengan ikhlas mengandung dan melahirkan anak kami. Mulai hari ini ya Allah, mudah-mudahan kami bisa bertemu. Seandainya kami itikaf di sini, maka kami akan WA, akan telepon kepada istri kami. Minta maaf pada istri kami ya Allah. Selama ini mungkin di antara kita ada yang pernah marah, ada yang pernah bentak-bentak istrinya. Mudah-mudahan istri berkenan memaafkan kita. Apalagi mungkin di antara istri kita ada yang sudah meninggal dunia. Ya Allah, mudah-mudahan amal solehnya Kau terima. Mudah-mudahan makamnya Kau jadikan amal surga, ya Allah. Kumpulkan kami dengan istri di surga bertus, ya Allah. Tolong semuanya. Ibu-ibu ingat suaminya. Ya Allah, terima kasih Allah memberikan suami yang saleh, suami yang sangat sayang pada kami, sangat peduli pada kami, selalu mengayomi kami. Terima kasih Allah, dan mulai hari ini kami akan minta maaf pada suami kami. Selama ini mungkin kami sebagai istri pernah marah, pernah ngambek, pernah mengecewakan suami. Ya Allah, mudah-mudahan suami berkenan memaafkan kesalahan kami, ya Allah. Kita doakan mudah-mudahan perusahaan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan semuanya bebas dari hutang,
dan mudah-mudahan semuanya mendapatkan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan segera Allah izinkan kita bersama keluarga bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan husnul khotimah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kita angkat kedua tangan kita, semuanya mohon surga. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.